Hai sobat, kembali lagi di channel kami. Apakah kalian tahu mengenai PT Freeport Indonesia yang terkenal dengan tambang emasnya? Kali ini, ringkasan Joyo Endo akan membahas mengenai sejarah PT Freeport beserta fakta-faktanya. Simak kisahnya hanya di ringkasan Joyo Endo. Tambang Freeport Indonesia merupakan salah satu tambang emas terbesar di dunia. Tak hanya emas, tambang Gunung Grasberg ini juga memiliki kandungan biji lain, yakni tembaga dan perak. Penemuan harta karun di bumi Papua dimulai dari petualangan penjelajah Belanda, Jean-Jacques Dozy pada 1936. Dozy melakukan pendakian di Gunung Papua untuk mencari ladang baru eksplorasi minyak saat bergabung dengan perusahaan minyak, Nederlandse Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij, NNGPM. Laporan penemuan tambang ini kemudian terbengkalai di perpustakaan Belanda selama Perang Dunia Kedua, dan dilaporkan hingga berdebu. Saat itu kondisi dunia tidak mendukung, menjelang berkecamuknya Perang Dunia Kedua yang melibatkan banyak negara, termasuk Belanda. Dampak dari hal ini, kebijakan pun berubah pasca Castro berkuasa. Dia melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Kuba, termasuk Freeport Sulfur yang saat itu siap mengapalkan biji nikel produksi perdana. Sempat tak terdengar kabar, pada Agustus 1959, berlangsung pertemuan antara Forbes Wilson, direktur dan pakar ahli pertambangan Freeport dengan Jan van Vruijsen, direktur pelaksana East Borneo Company. Dalam rapat itu, Jan van Vruijsen bercerita kepada Wilson isi buku Dozy ditemukan dalam kondisi berdebu. Wilson kemudian tertarik dengan laporan Dozy soal gunung tembaga itu. Berbekal buku tulisan Dozy, Wilson dan rombongannya pada Februari 1960 mengunjungi lokasi tambang Papua. Rombongan ekspedisi ini dibantu oleh suku setempat untuk menjelajahi wilayah pegunungan itu. Hasil penelusuran dituangkan dalam buku Conquest of Chopper Mountain. Persis seperti yang ditulis oleh Dozy, Wilson menuliskan kekagumannya akan hamparan mineral tidak pernah dia lihat sebelumnya. Saat mencapai Erstberg, dia terperanjat dengan hamparan biji tembaga di atas permukaan tanah. Wilson menyebut wilayah itu sebagai tempat terjadinya mineralisasi tidak lazim di atas ketinggian 2000 meter dari permukaan laut. Dia memperkirakan kandungan logamnya mencapai 40 hingga 50% biji besi, 3% tembaga, dan masih terdapat emas dan perak di dalamnya. Berselang beberapa waktu kemudian, Wilson melaporkan lewat kabel temuan itu kepada Presiden Freeport Bob Hills di New York, Amerika Serikat. Dia menyebut dari areal 14 hektar, hanya 1 hektar tanpa biji tembaga. Sedangkan kedalaman baru mencapai 100 meter. Setelah menganalisis laporan Wilson, konsultan tambang Freeport memperkirakan akan mendapat 13 juta ton di atas permukaan dan 14 ton di bawah tanah dengan kedalaman 100 meter. Perlu sekitar 60 juta dolar Amerika untuk mengeksplorasi kawasan itu. Ongkos produksi juga ditaksir mencapai 16 dolar Amerika sen per pon dan harga jual 35 dolar Amerika sen saban pon. Dengan begitu, Freeport menduga modal investasi akan balik dalam 3 tahun. Laporan ini kini tersimpan di National Archive, Washington DC, Amerika Serikat. National Archive adalah lembaga independen menyimpan dokumen catatan sejarah dan dokumen. Lembaga ini bertanggung jawab memelihara dan menerbitkan salinan hukum asli dan otoritatif dikeluarkan oleh Kongres, pernyataan Presiden dan perintah eksekutif, serta federal. Temuan-temuan menggiurkan ini membuat pimpinan Freeport begitu gembira dengan kemungkinan keuntungan melimpah yang bakal diperoleh. Namun, saat proyek tambang akan dimulai, hubungan Belanda dan Indonesia kian memanas memperebutkan Irian Barat. Akhir 1961, Presiden Soekarno memerintahkan pendaratan pasukan di wilayah itu. Freeport pun kian jengkel dengan sikap Presiden John Fitzgerald Kennedy saat itu karena lebih memihak Indonesia. Belum lagi dengan sikap Amerika menghentikan bantuan pemulihan ekonomi Eropa setelah Perang Dunia Kedua, rencana Marshall, untuk Belanda. Freeport sebenarnya lebih cemas kepada Soekarno yang gencar dengan prinsip nasionalisme dan anti-kolonialisme. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, selanjutnya turun tangan dan akhirnya memutuskan membentuk pemerintahan transisi di Irian Barat. Kemudian diadakan penentuan pendapat rakyat, PEPRA, pada 1969, untuk memutuskan apakah rakyat Papua akan memilih bergabung dengan Indonesia atau Belanda. Dalam laporan Lisa, 2 tahun sebelum PEPRA,
Freeport sudah mendapat kontrak karya pertama pada 50 April 1967. Perjanjian bisnis ini berlaku 30 tahun dan bisa diperpanjang. Lisa juga menemukan Freeport melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan izin dan perpanjangan kontrak karyanya. Sejak 1967 hingga kini Freeport masih menggangsir bumi Papua, menambang emas, perak, dan tembaga. Selama hampir setengah abad itu telah muncul pelbagai masalah, terutama menyangkut jatah penerimaan negara karena kurang optimal. Pemerintah pun ingin peran negara, terutama badan usaha milik negara, BUMN, untuk ikut mengelola tambang dikuasai Freeport-McMoran di daerah Mimika, Papua, itu. Dengan sekian banyaknya persoalan itu, pemerintah pun didesak agar melakukan renegosiasi kontrak karya dengan demikian lebih menguntungkan negara dan rakyat Papua. Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies, IRES, Marwan Batubara mengatakan, Freeport merasa dirinya dikdaya karena di bawah bendera Amerika Serikat. Setelah sekian lama menikmati keuntungan besar, perusahaan itu seperti ogah-ogahan membagi keuntungan lebih banyak dengan pemerintah. Kontrak karya ditandatangani pertama kali pada 1967 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pertambangan. Berikutnya pada 1991 kontrak karya kedua kembali diteken dan berlaku 30 tahun mendatang, dengan opsi perpanjangan 2 kali, masing-masing 10 tahun. Pemerintah sempat meminta renegosiasi kontrak karya itu. Sebab belaid baru tentang pertambangan sudah lahir, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Namun Freeport tidak mau mengubah kontrak sesuai akta itu. Mereka mengancam bakal memperkarakan ke pengadilan arbitrase internasional. Jadi persoalannya lebih pada arogansi kekuasaan. Di sisi lain, pemimpin kita pengecut, kata Marwan kepada Merdeka.com beberapa waktu lalu. Polemik keberadaan Freeport Indonesia di tanah air kemudian menemui babak baru. Pemerintah yang memiliki ambisi merebut Freeport kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, Minerba. Intinya, melalui aturan ini, pemerintah membuka peluang perusahaan tambang untuk ekspor konsentrat dengan syarat mengubah status kontrak karya, KK, menjadi UPK. Selain itu harus tetap membayar bea keluar. Salah satu perusahaan yang pada awalnya getol menolak aturan ini adalah Freeport Indonesia. Presiden dan CEO Freeport-McMoran Inc., Richard C. Atkerson secara resmi menolak keputusan pemerintah yang mengubah status kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus atau UPK. Nah kalian sudah tahu kan sobat bagaimana kisahnya? Simak kisah menarik lainnya. Hanya di ringkasan Joyo Endo. Terima kasih sudah menonton.